Hai, ketemu lagi di Wisdom and Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham Elsa. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa analisa ini ada yang kurang cocok, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Yuk kita cek saham Elsa. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Bisa diakses lewat Telegram dari HP. Jadi cukup ketikkan /win Elsa, lalu chart ini akan keluar. Bisa digunakan di mana aja, kapan aja, tanpa harus buka laptop ataupun komputer. Garis yang di sini adalah garis MA 200. Jadi, saham yang berada di bawah garis MA 200 secara major dia masih downtrend. Untuk garis, untuk segitiga, ini adalah sinyal untuk entry, segitiga hijau ya. Untuk entry. Kalau segitiga merah, dia adalah sinyal untuk exit atau sell. Garis yang di dekat candle namanya adalah garis win atau win line. Garis ini ada angkanya di sebelah kanan. Kalau dia garisnya berwarna biru, maka angkanya juga biru. Kalau garisnya berwarna pink, maka dia juga akan berwarna pink. Atau bisa juga dilihat di sebelah kiri, ada angkanya yaitu garis win. Dan ada juga statusnya hold, yaitu sebesar 1,9% karena kemarin sudah muncul sinyal segitiga hijau. Untuk yang di sini adalah indikator volume. Kalau yang warna merah hijau ini adalah indikator pixel. Paling bawah adalah indikator momentum. Idealnya yang bagus itu kalau muncul segitiga hijau disertai pixelnya hijau, momentumnya juga biru-biru. Jadi kalau kondisi sekarang dia muncul segitiga hijau tapi pixelnya hanya hijau satu, itu artinya spek buy, spekulasi. Nah, untuk momentumnya dia juga, nih saya zoom, momentumnya berwarna pink-pink. Ini artinya dia sedang dalam kondisi sideways. Sama seperti di sini ya. Di sini juga dia berwarna pink-pink, di sini juga dia berwarna pink. Maka dia kondisinya nggak terlalu kencang larinya. Nah, kalau dia momentumnya berwarna biru seperti ini, maka dia larinya juga akan lebih kencang. Untuk momentum yang berwarna merah-merah seperti ini, apalagi semakin mendalam, itu tidak oke ya. Pixelnya juga merah-merah, itu tidak oke. Maka kondisi seperti ini janganlah entry. Lanjut ke chart selanjutnya. Yang ini adalah perintahnya /MS Elsa. Dan chart ini tujuannya untuk melihat support dan resist disertai dengan indikator volume, MACD, dan stokastik. Mari kita cek untuk MACD-nya, trennya ini agak menurun ya. Tapi ini saya zoom dulu. Trennya memang menurun, tapi dia mulai merapat, mulai crossing. Harapannya dia mampu bisa naik kembali kepalanya. Kalau stokastiknya di sini cantik, dia naik dan membuka ya, itu bagus sekali. Mari kita lihat bentuk candlenya. Nah, ini dia sudah membentuk higher high selama berapa hari ini? 1, 2, 3. Walaupun hari ini candle merah, tapi dia masih membentuk, hitungannya ini higher high ya. Jadi higher high itu nggak melihat candlenya hijau atau merah, yang penting dia membentuk high-nya lebih tinggi dan low-nya lebih tinggi. Karena dia belum ada momentum, jadi ini coba kita tarik garis support resistnya. Support resistnya kita tarik dari high yang terakhir, yang terdekat ya. Ini garis high terdekat di sini dan low terakhir. Low terakhirnya di sini, maka itu akan menjadi range area untuk trading. Range area. Dia sudah mulai mendekati resist ya, jadi risk dan rewardnya, risknya itu lebih besar, risknya yaitu sebesar ini, risknya hanya seperti segitu ya, risknya sedikit dibandingkan
risknya lebih besar dibandingkan dengan rewardnya. Rewardnya sudah mulai sedikit. Nah, tapi teman-teman yang mau spek buy, spekulasi, it's okay. Bisa gunakan sistem cicil, jadi gunakan money management yang baik. Kalau kemarin sudah entry, mungkin cicil sedikit, lalu nanti entry lagi ketika dia mulai mendekati area support ya. Jadi belilah di dekat-dekat support, jangan di dekat-dekat resist. Kalau belinya di dekat resist maka akan nyangkut kalau dia turun. Kalau belinya di dekat support, itu resiko untuk kita kena stop loss dan cut loss itu juga semakin kecil. Jadi bayangkan kalau entry-nya di sini, maka risknya sebesar ini. Kalau dia jebol ke sini, cut loss-nya akan sangat besar sekali. Maka sebab dari itu lebih baik entry lah dekat-dekat support. Jadi risknya hanya segini ya, seini. Nah, karena kalau dia turun ke sini, dia jebol dari sini, itu risknya sangat besar sekali. Nih, kalau dia sampai turun ke sini, risknya adalah sebesar ini. Seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang tidak suka berspekulasi, tunggu aja sinyal-sinyal yang lebih bagus, tunggu momentumnya udah oke, paling enggak biru muda sedikit seperti yang di sini ya. Paling enggak dia ada biru mudanya. Jangan ini, oh di sini ada biru mudanya ya. Jadi walaupun dia candlenya merah, sih kita lihat ya, ada biru muda sedikit. Nah, itu oke, akan lebih baik kalau dia mampu membentuk seperti ini. Semakin tinggi semakin lebih baik, karena kalau dia grafiknya, histogramnya pendek-pendek, maka kemampuan dia untuk lari pun hanya nggak jauh ya, hanya pendek-pendek aja. Seperti itu. Lalu untuk chart yang ini, adalah /ST ELSA. ST itu super trend, jadi ini adalah trend follower. Ada garis biru menandakan dia uptrend, kalau merah dia menandakan downtrend. Jadi nggak perlu repot-repot, cukup lihat warna garisnya aja, dan selama dia berwarna biru kita hold sampai dia keluar garis berwarna merah. Angkanya ada di sebelah kanan juga, itu bisa digunakan sebagai stop loss dengan kasih toleransi beberapa tick atau beberapa persen di bawah garis. Jadi yang ini adalah angka garis ini ya. Kalau biru di bawah dia sebagai support, bisa sebagai support dan digunakan sebagai trailing stop maupun stop loss. Kalau di atas dia berfungsi sebagai resist, bisa digunakan sebagai area untuk breakout, buy on breakout. Nah, jadi seperti itu ya. Nih terlihat ada garis birunya kecil di sini ya. Karena sini udah biru maka dia sudah keluar garis biru. Seperti di sini kalau entry, lalu tinggal di follow aja selama dia masih warna biru, masih di hold sampai dia keluar garis merah, itu tinggal take profit. Seperti itu. Oke, kesimpulan sekali lagi, jadi ini kemarin sudah ada muncul sinyal buy tapi sifatnya berupa spek buy. Kalau spekulasi jangan lupa money managementnya yang baik, dan belilah kalau bisa di deket-deket supportnya. Untuk teman-teman yang tidak suka berspekulasi masih bisa menunggu sampai muncul momentumnya yang lebih bagus ya. Seperti tadi saya bilang, segitiga hijau, lalu pixelnya hijau semua, dan momentumnya biru-biru tua, biru-biru. Kalau birunya semakin tinggi semakin baik, jadi larinya bisa lebih tinggi dan jauh. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke teman-teman lainnya. Join juga Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Subscribe YouTube dan Instagram di Wisdom Invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.